Assalamualaikum Sobat Formula United, ringan amatiran ala gua. Ada berbagai informasi, ada berbagai update yang akan gua sampaikan di video kali ini. Langsung aja ya, gua mulai dari Tom Heaton. Setelah Manchester United ini, here we go ya kan, Ederson. Tom Heaton menandatangani kontrak 12 bulan bersama dengan Manchester United. Manchester United diperkirakan akan secara resmi mengumumkan kesepakatan ini di beberapa hari ke depan. Seperti diinformasikan juga sebelumnya ya, bahwa memang Tom Heaton yang di awal musim kalau tidak salah sempat dikabarkan dia akan pensiun dan akan memiliki peran lain di Old Trafford di Manchester United, mungkin menjadi bagian dari tim kepelatihan atau tim akademi, tapi ternyata diperpanjang lagi. Ya, ini menarik sih menurut gua ya, terutama kalau gua ingat wawancara dari Casemiro ketika menyebut dengan Rio Ferdinand pada saat itu ketika ditanyakan ya siapa pemain yang memiliki peran di dressing room. Ada beberapa pemain dan salah satu yang disebutkan adalah Tom Heaton. Bagaimana Tom Heaton ini ternyata perannya juga sangat besar, sangat dalam di dressing room Manchester United. Dan ya ini menurut gua ya yang lebih alasan yang lebih kenapa kok Tom Heaton ditawarkan kontrak baru. Kita tahu dia merupakan kiper ketiga, bahkan hampir tidak pernah bermain, kalau tidak salah bahkan tidak pernah bermain sama sekali. Tapi bukan di situ ternyata peran dari Tom Heaton. Kestabilan dari dressing room ternyata ini dipandang menjadi salah satu atribut besar dari Tom Heaton. Dan Manchester United yang musim depan tentu saja dengan kompetisi yang lebih banyak, dengan target mungkin yang juga lebih tinggi, kompetisi juga yang ataupun persaingan yang lebih ketat, butuh sosok-sosok yang bisa menjaga dressing room tetap dalam keadaan stabil, terutama dengan kepergian dari Casemiro, salah satu sebenarnya juga pilar di dressing room Manchester United. Beberapa hari lagi akan diumumkan kabarnya demikian. Lalu bagaimana nih keadaan dengan penjaga gawang Manchester United? Dan ini kabar selanjutnya yang akan gue bahas ya, di mana penjaga gawang Manchester United ini kan sempat dikabarkan Radek Vitek ya, Radek Vitek, pemain yang dipinjamkan bersama dengan Bristol. Kiper muda ini sering diinginkan oleh fans, tapi dari Simon Stone dari BBC mengabarkan bahwa Radek Vitek ingin bermain secara reguler dan dia tidak ingin kembali ke Manchester United sebagai backup dari Senne Lammens. Ini seperti gue informasikan juga sebelumnya ya kan, bahwa tidak semudah bahwa ada kiper bagus ya bermain di luar dengan klub yang lainnya misalnya, oke, ini saja didatangkan sebagai backup dari Senne Lammens. No, dia mau tidak menjadi backup dari Senne Lammens. Dan kiper muda butuh menit bermain yang tinggi. Dan ini juga yang dilakukan oleh Senne Lammens sebenarnya dengan karirnya ya, dimana dia pada saat sebelum ke Manchester United dan dia pada saat itu bermain di Liga Belgia, sebenarnya ada tawaran dari klub besar Spanyol kalau tidak salah untuk dia ditransfer, atau Jerman, gue lupa. Yang jelas ada klub lebih besar dari luar Belgia, tapi dia melihat enggak, dia butuh menit bermain yang tinggi untuk perkembangannya. Dan Radek Vitek pun juga demikian. Sehingga memang Manchester United yang saat ini tadi sudah disebutkan bahwa penjaga gawang nomor 3 Tom Heaton diperpanjang Senne Lammens. Jelas penjaga gawang nomor 1, Manchester United harus mencari penjaga gawang nomor 2 yang memang ingin menjadi penjaga gawang nomor 2. Tahu posisinya sebagai penjaga gawang nomor 2. Artinya, ya tidak bermain di setiap pertandingan. Tidak tentu bermain dalam setiap pertandingan. Mungkin akan mendapatkan beberapa kesempatan bermain ya. Tapi bukan itu yang diharapkan. Di sisi lain, dia tetap harus memberikan kompetisi kepada Senne Lammens. Dan dia juga harus siap untuk diturunkan. Nah, mencari pemain seperti itu tidak mudah menurut gue. Oleh karena itulah, menurut catatan gue ya saat ini, kalau memang Altay Bayindir tetap ingin bersama di Manchester United, sudah biarkan Altay Bayindir. Kalau Altay Bayindir ternyata cabut ya, dimana mungkin dia juga ingin mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi, misalnya ini ya, oke, Manchester United mencari penjaga gawang dengan yang mungkin lebih senior usianya ya, dan punya pengalaman di Premier League dan juga punya pengalaman sebagai penjaga gawang nomor 2. Menurut gue di situ salah satu kunci pentingnya. Tapi gue belum tahu keadaan dari Altay Bayindir seperti apa. Cuman yang jelas Simon Stone dari BBC mengabarkan bahwa memang Radek Vitek ingin bermain secara reguler dan dia tidak ingin kembali ke Manchester United menjadi backup dari seorang Senne Lammens. Oke, jadi itu tadi ada 2 kabar yang sudah gue sampaikan. Kabar ketiga ini juga kabar konfirmasi resmi bahwa Rasmus Højlund bergabung ke Napoli dengan situasi transfer permanen. Ini juga karena Napoli ya yang berhasil akhirnya mendapatkan tiket
Champions untuk musim depan, Liga Champions untuk musim depan. Dan memang di kesepakatannya adalah kalau itu terjadi, maka Rasmus Højlund langsung aktif nih transfernya dari Manchester United ke Napoli. Rasmus Højlund, kalau untuk membahas sedikit ya terkait dengan pemain ini, karena gue juga ketika gue berkunjung ke Old Trafford di salah satu pertandingan sebelum kick off, di mana ada ya biasalah pemain diharapkan datang ya kan, lalu menghampiri fans untuk tanda tangan. Rasmus Højlund pada saat itu yang menghampiri gue dan anak-anak gue, dan dia memang sangat perhatian, punya karakter yang baik, karena sempat berinteraksi secara langsung juga dengan anak gue, memiliki kesan yang baik. Dan kalau gue pikir dia tidak beruntung di Manchester United, di mana dia pemain muda, datang dari Atalanta, Serie A, liga yang berbeda dengan Premier League, bermain dari sebuah klub seperti kayak Atalanta ya, ke Manchester United, dan situasi tidak adil di mana dia langsung menjadi ujung tombak, diharapkan menjadi mesin gol, bahkan dibanding-bandingkan dengan striker lainnya dari Skandinavia juga kan ya. Menurut gua keadaannya memang tidak pas, di mana sebenarnya dia seharusnya butuh striker yang berpengalaman lainnya sebagai partner di lini depan Manchester United. Bukan partner untuk bermain bersama, tidak mesti seperti itu ya, tapi paling tidak untuk membimbing dia, melakukan backup juga, rotasi, persaingan, hal seperti itu. Tapi itu tidak terjadi. Belum lagi dari sisi manajemen, belum lagi dari sisi pergantian pelatih yang terjadi ya. Jadi memang situasi yang tidak ideal bagi pemain muda Denmark ini di Manchester United. Namun demikian, yang membuat gua terkesima adalah ya tadi gue katakan gue memiliki kesan yang bagus secara langsung dari Rasmus Højlund, dan bagaimana Rasmus Højlund sendiri menyikapi situasi yang ada sepanjang karirnya dia di Manchester United selalu dengan positif. Ketika dia gagal mencetak gol dalam berbagai seri pertandingan misalnya, dia tidak membuat masalah, dia tidak melakukan hal-hal yang akhirnya justru memperburuk situasi, katakanlah seperti itu ya. Dia tetap berlaku profesional di pada pemain yang masih berusia muda ini. Menurut gue menunjukkan bahwa memang dia memiliki karakter yang positif. Cuman ya inilah karir pemain sepak bola ya, bisa berubah arahnya. Walaupun Rasmus Højlund sendiri ya, dia dari kecil dia mengatakan bahwa dia memiliki impian untuk bermain di Manchester United. Artinya ya dia memang seorang fans dari Manchester United. Gue ucapkan good luck Rasmus di Napoli, bikin gol yang banyak di sana, dan ya all the best untuk masa depannya. Beralih ke masih posisi penyerang nih. Dikabarkan oleh Jakobsben, walaupun masih sangat awal ya pembicaraan, Manchester United memulai untuk melihat di market untuk pemain yang lebih tua dan lebih berpengalaman untuk striker. Dan ini kalau Joshua Zirkzee cabut dari Manchester United. Dan di Manchester United sendiri ya, ini bahkan melihat 1 atau 2 pemain yang situasinya hampir sama seperti Igor Thiago. Wow, pemain Brazil yang berangkat ke Piala Dunia, pemain berusia 24 tahun, yang valuasinya ada di angka 65 juta euro. Kontraknya sendiri masih cukup panjang nih, sampai dengan 2031. Ya, penampilan dari Igor Thiago menurut gue luar biasa. Di musim 2025-2026 dari 38 pertandingan bersama dengan Brentford, dia mencetak 22 gol. Sangat produktif. Tapi ya itu tadi sih menurut gue, di samping juga valuasi yang sangat tinggi sekali. Ya gue pikir Manchester United butuh karakter ataupun profil yang berbeda dari Igor Thiago. Harganya terlalu mahal menurut gue. Brentford tidak akan melepas secara murah. Ini pemain andalan dari Brentford. Manchester United punya keinginan untuk memperkuat posisi lain, di mana mereka juga harus mengatur betul ya pengeluaran terutama untuk lini depan. Di samping juga menurut gua Igor Thiago adalah tipe pemain inti, pemain utama. Saat ini pemain dengan tipe seperti itu ada pada Benjamin Sesko. Sehingga untuk mendatangkan Igor Thiago, Benjamin Sesko, menit bermain nanti harus diatur segala macam, dan menurut gue itu bisa jadi akan berpengaruh ke penampilan dari masing-masing pemain di atas lapangan. Gue berpikir Manchester United harusnya mencari dengan profil yang berbeda. Tadi dikatakan memang Manchester United mencari pemain yang lebih tua dan lebih berpengalaman. Dan menurut gue itu bukan Igor Thiago. Menurut gue ya, secara ringan amatiran. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Dan kabar terakhir yang akan gue bahas di video kali ini adalah Manchester United disebutkan sangat serius terkait dengan Lewis Hall. Belum ada pembicaraan antar klub ataupun negosiasi ya, tapi ataupun sesuatu yang lebih terdepan, tapi Hall dan juga Manchester United sama-sama ingin bergerak.
semua pertanda dari kubu Lewis Hall ya, bahwa dikabarkan sang pemain ini bersiap untuk mengeksplorasi opsi-opsi di musim panas ini. Sehingga ini yang akhirnya menunda ya potensi dari kontrak baru dari Newcastle United. Wow, Lewis Hall, pemain ini menarik menurut gua, dikaitkan dengan Manchester United, punya pengalaman dengan Manchester United tentu saja, dengan Liga Inggris ya, bersama dengan berbagai klub, yang terakhir bersama dengan Newcastle United tentu saja. Dan ya Manchester United dikabarkan juga butuh pemain back kiri. Valuasi dari pemain berusia 21 tahun ini ada di angka 40 juta euro. Dan Lewis Hall sebelumnya ini membela Chelsea, dan ya menurut gue ini hal yang menarik ya. Jadi dia jelas memiliki kualitas di sana. Kabarnya ada keterkaitan antara Chelsea, Lewis Hall, dan juga Steve Holland. Ini berbagai informasi yang gue dapatkan lainnya. Tapi yang menarik adalah angka cedera dari Lewis Hall yang pada musim 2024-2025 bersama dengan Newcastle United sempat absen 25 pertandingan karena cedera ankle. Dan di musim lalu dia absen 9 pertandingan karena cedera hamstring. Untuk pemain yang masih berusia 21 tahun, ini bisa jadi akan semacam kayak menjadi catatan. Namun apakah benar Manchester United akan melakukan pergerakan? Ya kita lihat saja, karena saat ini nampaknya Manchester United masih berkonsentrasi untuk mendatangkan pemain di posisi lain. Tentu saja posisi apa itu? Posisi lini tengah ya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.